sing hirup hayodianing Gusti samawing hanura Ratu Pramana Dewi sanunggal sumarentune kaunitan putra sakargalu bagja hamuyut muka sing sirah makaliu hanurata cangcurak laras cewang kakabeh hincu matang aji sakaning dunia getis bumi panjalu hanya kraning Dewi suga laras mulia. Debus Sanghyang Panjibarani merupakan seni bela diri yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Menurut sumber folklore, pada masa pemerintahan Kerajaan Panjalu di bawah kepemimpinan Prabu Sanghyang Borosngora, seni debus ini dipakai sebagai permainan mengisi kegiatan waktu luang para prajurit di bawah gemblengan Sanghyang Panjibarani. Sanghyang Panjibarani sendiri merupakan adik dari Prabu Sanghyang Borosngora dan anak Prabu Sanghyang Cakradewa. Prabu Sanghyang Cakradewa diceritakan dalam Beban Panjalu memiliki 6 orang anak, yaitu Sanghyang Lembu Sampulur II, Sanghyang Borosngora, Sanghyang Panjibarani, Sanghyang Anggaruti, Ratu Mangprangkancana, dan Ratu Pundut Agung. Ini berarti bahwa Sanghyang Panjibarani merupakan juga cucu Sanghyang Lembu Sampulur I dan cicit Ratu Sanghyang Permana Dewi. Setelah tahta dipegang oleh Prabu Sanghyang Borosngora dari kakaknya Lembu Sampulur II, Sanghyang Panjibarani memegang tampuk kepatihan di Hujung Winangun sekaligus panglima perang kerajaan. Beliau menempa pasukan tempurnya di suatu tempat yang bernama Cibarani yang saat ini berlokasi di daerah Bahara. Dan mereka memiliki kamonesan berupa kaulinan atau permainan para prajurit di sela waktu kosong, yaitu bermain debus. Permainan debus ini dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini turun-temurun sebagai sebuah tampilan seni budaya setempat. Sanghyang Panjibarani lalu hijrah ke berbagai tempat dan juga beliau mengembangkan kaulinan yang sama di setiap tempat yang disinggahi. Bukan hal yang aneh jika karuhun zaman dulu selalu berpindah-pindah dengan nama yang berbeda-beda. Tetapi debus tetaplah debus. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya lur. Debus sendiri dikenal berkembang di berbagai tempat dengan berbagai macam teknis permainan. Ada yang bermain golok, ada yang bermain jarum, ada yang bermain api, ada yang bermain kayu dan bambu, bahkan ada yang bermain gerinda. Tetapi, don't try this at home. Debus Sanghyang Panjibarani, menurut sumber sekaligus pengurus kesenian ini, Bapak Engking Tukiman, permainan ini tidak menerapkan ritual-ritual khusus, apalagi mengundang kekuatan-kekuatan gaib untuk membantu. Yang orang sudah bilang mah ngemat. Ini murni hanya sebagai permainan kekuatan fisik dan yang paling utama sebagai sarana belajar membangun keyakinan kepada Yang Maha Agung dengan berdoa dan memohon perlindungannya. Baik dulur-dulur, mari kita saksikan permainan seni bela diri debus Panjalu Sanghyang Panjibarani Desa Bahara Kecamatan Panjalu ini sampai selesai. Dan jika berkenan, silahkan share agar keberlangsungan kekayaan budaya negeri semakin dikenal dan kearifan lokal tetap terjaga. Salam budaya.